teruskan kepada anak cucunya nilai-nilai ketakwaan. Bapak ibu lah aku tanya, kalau ada 2 calon melamar anak gadis bapak ibu, satu PNS naik mobil Fortuner PRJ, cantik kan? Satu lagi hafal Quran 30 juz, naik Supra engkolnya lepas. Kira-kira mana yang dipilih? PNS atau hafal Quran? Menikahlah karena takwa. Pak, Pak, ini yang diajarkan Nabi. Nilai-nilai takwa itu yang kurang. Sehingga kalau bapak saya, ibu menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang memiliki akhlak yang baik, mengikuti akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW, ayah soleh bertakwa, emak solehah bertakwa, jadi barang nih, demi Allah anaknya pasti anak yang soleh. Dari mana Ustaz tahu? Ada tabi'in namanya Sabit. Siapa bu? Sabit. Sabit ini orang soleh, Pak. Jalan lapar, ada buah yang di jalan dia makan. Ketika dia telan baru teringat, ini kan bukan punyaku walaupun di tempat umum. Udah lewat dari pagar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama kita hormati dan kita muliakan para ketua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, hormat kita kepada wakil ketua forum kita FKSMM, kemudian ketua BKM, pembawa acara kita, Ustadz kita yang sama kita hormati dan kita muliakan, Ustadz Sulaiman SHI MHI. Alhamdulillah para ustadz yang hadir, ibu dan bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena jam sudah larut malam 12:30, maka kita jangan lama-lama kali pulang, Pak. Oh, habis baterai. Nah, ini nyentil BKM ya, ini itu Mas. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Yang penting hidup ini sehat, ibadah lancar, uang banyak, utang nggak ada, itu enak. Hidup ini jangan terlalu banyak menuntut, Pak. Tapi apakah nikmat yang Allah berikan ini udah kita syukuri? Problematika kita hari ini kurang syukur. Kenapa? Karena urusan dunia kita sering nengok ke atas. Padahal kata baginda Nabi, untuk urusan dunia sering-sering tengok ke bawah. Kalau untuk urusan akhirat baru nengok ke atas. Mudah-mudahan kita nih hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maaf Pak, suara agak serak. 12:30 tadi. Pantasan semua minum teh manis, Bapak sendiri minum kopi, ya kan? Aku pun nanya juga dalam hati, dari mana kopi kawan nih? Main tunggal aja. Jadi, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, melihat waktu ini kita mulai jam
Saya lihat jam 6 sampai setengah 8. Secukupnya saja, Pak. Dan dimintakan kepada saya membahas tentang Maulid Nabi Muhammad dan pandangan umum. Tapi saya tadi dapat kabar dalam pidato wakil ketua ada Maulid Akbar. Kapan, Pak? Udahlah itu aja, ngapain ini lagi. Sikit-sikit kita singgung. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mengawali ceramah kita pada pagi yang berbahagia ini. Tapi ingat ya Pak, Bu, kalau bisa dalam Islam jangan tidur di 4 waktu. Habis subuh. Itu didoakan Nabi, Allahumma barik li ummati fi bughuri, ya Allah berkahi umatku di waktu bughur. Kapan bughur? Ini hari. Dari selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Kalau udah terbit lewat sedikit namanya syuruk. Itu kalau bisa jangan tidur kecuali sakit. Yang kedua, jangan tidur habis asar. Kata ulama bisa buat malas. Yang ketiga, jangan alhamdulillah, Masya Allah. Aku bercanda ya tadi. Enggak apa-apa lah Pak ya. Enak punya panitia yang peka ya kan Pak. Yang ketiga, jangan tidur habis maghrib. Nabi benci. Nah, ini yang paling penting nomor 4 nih Pak. Tapi rahasia kita aja, pecah-pecah di perut aja. Nah, kalaupun tim media mau mengupload, hati-hati juga. Bisa potong kan gitu. Ini yang 4 nih, penting sekali. Jangan tidur ketika mendengarkan ceramah Ustadz. Nah itu dia. Ya. Karena kalau udah siap kami pulang, nggak tahu Bapak. Itu dia masalah. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran ada satu surah namanya besi. Disebut Al-Hadid. Ini sebagai pengantar. Dalam Quran surah Al-Hadid ayat ke-14. Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hadid ayat ke-16. Allah ta'ala menyebabkan ayat ini turun karena ada sebuah kisah. Apa kisahnya Ustaz? Dari seorang ulama tabi'in. Beliau ulama yang sangat karismatik. Ada yang mengatakan beliau ini juga sahabat Pak. Karena bingungnya nanti kita, apakah ayat itu masih turun ketika tabi'in. Gitu dia. Nama orang ini Fudail bin Iyad. Siapa Pak? Fudail bin Iyad. Jelas suara saya? Pakai itu atau pakai ini enak? Ini. Fudail bin Iyad ini Pak, sebelum hijrah, masanya kelap. Preman besar. Kalau hari ini preman membuat satu organisasi, dia nggak penting sama dia. One man, one show. Setiap ada kabilah yang melewatinya pasti dirompak, pasti dibegal. Dan kalau nggak dikasihnya ketika dia merampok, nggak segan-segan dia bunuh. Itulah Fudail bin Iyad. Yang menarik kisah hijrahnya Bapak Ibu. Sampai ayat Quran menceritakan tentang beliau. Fudail bin Iyad ketika ingin melakukan aksi di malam hari ingin mencuri, dia naik tembok rumah orang, dia dengar di dalam rumah tersebut, oh maaf, ini bukan asbabun nuzul, ini bukan sebab musul turun karena beliau tabi'in. Baru ingat saya, beliau ketika ingin melakukan aksi
mendengar si penghuni rumah Pak Ustadz sedang membacakan ayat Quran surah Al-Hadid ayat ke-16. Ini menarik nih Pak. Mana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ini Allah menampar orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik, Pak? Orang yang nggak mau ibadah sama Allah itu fasik. Orang yang nggak mau menjalankan perintah Allah, sholat, zakat, haji, itu fasik. Ketika itu dia dengar ayat Quran, menggetar dadanya. Itulah hidayah kalau mau masuk tadi, Pak. Hampir-hampir sama kayak Umar bin Khattab nih. Ketika naik tempat yang tinggi, dia ingin masuk ke rumah orang yang ingin dituju, dia dengar penghuni di dalam rumah itu sedang membacakan ayat Quran, pas kali Quran surah Al-Hadid ayat ke-16. Apa artinya Ustaz? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ini menampar kita semua termasuk saya. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman? Kapan lagi gitu? Nunggu kapan? Belum tibakah waktunya bagi orang-orang beriman? Antakhsha'a qulubuhum, hatinya itu khusyuk. Sekali-sekali Pak, khusyuk ibadah. Dalam hidup ini sekali-sekali serius. Udah banyak kali candanya, gitulah. Sekali-sekali meneteskan air mata minta ampun sama Allah. Allah singgung dia dengan ayat ini secara khusyuk li dzikrillah, mengingat Allah. Jadi penting di rumah Pak, sendiri berzikir, meneteskan air mata, itulah tetesan air mata yang diharamkan Allah masuk ke dalam neraka. Coba tetesan air mata hamba Allah yang takut minta ampun kepada Allah di sepertiga malam. Kemudian wa ma nazala minal haqq, dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Artinya Allah mengingatkan Fudel bin Iyad, udahlah tobat. Allah kan sudah memberikan kebenaran, kapan lagi kau tobat? Kapan lagi kau khusyuk mengingat Allah? Umur kau udah tua. Umur kita ini kan 60-70 Ustaz. Iya Pak? Pak? Hidup kan? Umur kita 60-70. Ketika itu Allah menyinggung dia, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Allah samakan dia. Apa kau sama seperti orang-orang yang diberikan dahulu kitab? Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kau seperti orang-orang yang dulu menerima kitab sebelum itu, sebelum Quran. Karena ada ayat Quran, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya apa Pak? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau berikan keridhaan, jalan yang kau berikan petunjuk. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang kau ghadab, kau marah sama dia. Allah marah sama siapa Pak? Yahudi. Waladdallin, dan jalan orang-orang yang kabal, yang sesat. Siapa yang sesat Pak? Nasr. Ketika itu apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga dengan kesesatan mereka hati mereka menjadi keras. Jadi kalau kita banyak melakukan dosa, hati itu keras.
Betul kata Imam Syafi'i yang mengatakan hati ini putih bersih kalau kita melakukan dosa satu noktah, satu noktah, satu noktah. Imam Ghazali mengatakan demikian. Makanya kata Imam Ghazali, tak ada dosa besar kalau dia melakukan dosa kecil terus menerus lama-lama akan besar. Tak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. Tak ada dosa kecil kalau dia terus melakukan, dia akan terus menjadi besar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang wa katsirum minhum fasiqun. Jadi orang-orang fasik. Bapak tahu apa yang terjadi ketika dia mendengar ayat ini? Menggetar dia, Pak. Ya Allah, aku kok lama kali tobat, ya Allah. Takut dia, Pak. Jatuh dia dari tempat yang tinggi. Lantas dia berjalan meneteskan air mata yang begitu derasnya. Dia minta ampun kepada Allah. Ya Allah, kemana aku ini, ya Allah? Tengah malam. Dia pergi ke tempat Allah yang paling cintai. Mana tempat yang paling Allah cintai? Masjid. Dia datang ke masjid, masjidnya masih tutup. Apa yang dilakukannya? Dia duduk di teras masjid. Tak lama mau subuh datang, yang pertama kali datang ke masjid siapa? Marbot. Marbot. Ketika Marbot datang ditengoknya, wah, ada Fudail bin Iyad, preman besar. Bahaya kita nih, ada yang mau dicurinya ini. Gak berani dia buka pintu, balik dia ke kampung. Apa kata dia? Fudail bin Iyad datang ke masjid. Aku takut membukanya. Kok gitu aja takut? Kaulah berani. Enggak sih katanya. Enggak ada yang berani membuka pintu masjid sampai maaf sholat subuh tertunda, Pak. Coba bayangkan. Tertunda sholat subuh. Sholat subuh taruhlah jam 5. Jam 6 baru melakukan sholat, Pak. Hampir berdosa satu kampung. Menurut mazhab Syafi'i, sholat berjamaah di masjid hukumnya fardu kifayah. 5, 6, 7 orang di masjid bebas dosa satu kampung. Maka Muncung jangan lancip kalau malas sekali ke masjid. Mana Wak? Nggak ke masjid. Dia Muncung kok. Ya aku kan nanya, nggak suruh main. Ya, aku kan nanya, urusi aja keluarga kok. Ngapain kau ngurusi aku? Aku nanya kemana Wak? Kok ada ajaran kali nampak ke masjid. Nanti meninggal mau ke masjid. Dia ngurusi aja keluarga kau. Aku sibuk. Aku kalau dengar aku sibuk. Kok pikir orang yang di masjid itu pengangguran semua? Bilang gitu, Pak. Betul. Kami ini juga sibuk, tapi kami luangkan waktu untuk ke masjid. Bukan kaleng-kaleng FKSMM-nya kan, Pak? Takbir. Pejuang subuh ini. Ada juga yang pejuang subuh, pejuang nafkah malas sekali dia. Ada juga. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu apa yang terjadi? Berembuk warga kampung. Kenapa? Karena warga kampung ini takut dosa satu kampung. Kenapa? Gak ada adzan berkumandang di masjid. Lantas apa kata salah seorang dari dari orang kampung? Udah. Gini aja. Kita serbu dia ke masjid. Kalau dia menyerang kita, kita keroyok. Setuju? Setuju. Datang semua, Pak. Ketika datang orang kampung ingin ke masjid, alhamdulillah, Fudail bin Iyad udah nggak ada di teras masjid. Tapi malangnya dia di dalam masjid. Namanya maling, tahu aja lah kan. Dia dengar ada orang yang ribut di luar, dia meneteskan air mata, dia keluar. Ada apa? Apa yang kau lakukan, Fudail bin Iyad? Kau ingin mencuri ya? Ini imbang kau semua. Kau takut sama Allah. Apa kata dia? Demi Allah, aku bertaubat di jalan Allah. Gemuruh takbir, bahagia menyambut preman besar. Taubat di jalan Allah. Allahu Akbar. Fudail bin Iyad taubat. Fudail bin Iyad taubat. Dulu Sumatera Utara kan banyak togel dulu. Masih ada sekarang? Ada. Judol. Hah? Kan itunya tobat, ini tobat. Senang semua menerima kabar dia tobat. Pak,
Pak, tobatnya Fudil bin Iyad bukan seperti tobatnya kita. Dia fahami ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat sesungguhnya. Kalau kita kan kadang tomat, tubuh taubat maksiat. Pagi beriman, lagi ngaji nih macam dia kali Ustaz, ya kan? Udah pulang nanti, dia yang paling jahat. Na'udzu. Makanya penting kali minta istiqomah coba. Singkat cerita, Fudil bin Iyad pada saat itu taubat, senang semua orang kampung, sholat mereka bersama-sama. Bapak tahu, dalam riwayat disebutkan taubatnya Fudil bin Iyad taubatan nasuha. Dia hafal Quran, dia coba belajar banyak hadis, dia hafal satu demi satu hadis, dia menjadi thalabil ilmi, menuntut ilmu agama dengan sungguh-sungguh, menjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan sukses berhasil. Bapak Ibu tahu, ketika dia terus bertaubat kepada Allah dan menambah wawasan ilmu keagamaan kepada dirinya, besar, tumbuh dewasa, tumbuh terus menerus menjadi seorang ulama yang karismatik terkenal di zaman tabi'in. Namanya Fudil bin Iyad. Dan bukan hanya sekedar ulama biasa, tapi ulama yang karismatik. Bapak tahu? Disebutkan dalam riwayat, kalau orang melihat Fudil bin Iyad, melihat wajahnya, bawaannya mau tobat. Ada model guru-guru kita, Pak, dia belum cakap, awak udah segan. Kalau awak ini kan mau cakap, jijik kali nih Ustaz. Ada model guru-guru kita, ada orang-orang yang teduh kali, Pak. Belum lagi dia cakap, awak udah senang tengok dia. Itu namanya Fudil bin Iyad. Apa hikmahnya Pak Ustaz? Satu ayat Quran bisa merubah karakter orang menjadi seorang yang taubatan nasuha, menimba ilmu agama, menjadi ulama besar. Saya, Bapak, Ibu, dan kita semua nunggu berapa ayat Quran lagi yang membuat kita berubah jauh lebih baik. Allah. Nah, ini ku sampaikan ayat-ayat Quran nanti. Kalau nggak taubat juga hancur lagi. Pinomat. Kalau sifatnya pemarah, udah ngaji dia. Jadi pemaaf, jadi pelembut. Hayyin, lemah lembut. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Minum kopi aku dulu. Bismillah. Masya Allah. Tapi masih kalah sama kopi Ajik Kopi punya saya di Izin. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berbicara tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pandangan umum. Izin, Bang. Di antara 30 juz Al-Qur'an, di antara banyak hadis-hadis Rasulullah, yang paling kuat pendapat yang utama setelah Al-Quran, Sahih Bukhari Muslim. Kalau diperas Quran sama kitab hadis, timbul satu kata, takwa. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak itu, dakwah para sahabat yang hari ini kita dengar itu, menimbulkan satu tujuan, apa? Takwa. Inti pengajian kita ini, Pak, dari masjid ke masjid yang lainnya, setiap Jumat kita diingatkan hanya memesan satu perasan, satu kesimpulan, takwa. Jadilah hamba Allah yang bertakwa. Kalau bapak, saya, ibu, kita di keluarga nih, hamba-hamba Allah yang bertakwa, aman di sini. Tapi ada model orang yang takwanya kalau diberikan presentasi, ada yang dia 10, 20, sampai 100. Gak mungkin kita 100 seperti baginda Rasulullah. Dan sulit rasanya kita seperti sahabat yang lebih kurang 90, tabi'in yang 80, tabi'ut tabi'in yang 70. Mungkin kita berada di bawah itu. Jaranglah di antara kita yang sanggup kayak gitu.
Bisa Bapak Ibu takwanya seperti sahabat Nabi yang mulia. Siapa Ustaz? Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib Pak, maaf, di antara sahabat dia yang lama berumah tangga. Jumpa sama Nabi Julaibib, kenapa kau lama berumah tangga? Nggak ada keinginan mau menikah. Izin ya Rasulullah. Bukan aku nggak mau menikah. Siapa yang mau sama aku? Aku udah tua. Di antara sahabat aku yang jelek. Di antara sahabat aku kiri, nggak punya duit. Perempuan mana yang mau sama aku? Kurasa perempuan sunggal pun nggak ada yang mau sama aku. Aku nggak jelas anak siapa, ayahku nggak tahu, makku entah di mana. Aku nggak tahu siapa orang tuaku. Perempuan mana yang mau sama aku? Karena dia bertakwa, ditengok Nabi rajin ke masjid, rajin ibadah, kan gitu kata Nabi. Kalau ada orang yang 5 waktu dia ke masjid, saksikan dia orang beriman. Ibu kalau mau cari calon mantu, cari yang sholat subuhnya jamaah di masjid. 2 bulan ku tengok kakek-kakek semua Ustaz, itulah jodohnya mana lagi. Singkat cerita, ketika itu kata Rasulullah, udah tenang, kau jangan kecil hati, kau kujodohkan. Ini sampaikan salamku dari Rasulullah, kau jumpai saudagar Madinah, anak orang kaya Madinah, dia punya anak perempuan. Sampaikan salam dariku Rasulullah, aku menyuruh dia untuk menikahkan anak perempuannya kepada dirimu. Senanglah mendapat kabar kayak gitu. Sembari jalan, sampai dia ke sana, dia akan sampaikan, Assalamualaikum, izin aku Julaibib. Ya, aku utusan Rasulullah. Rasulullah menitip salam kepadamu. Senang orang kaya nih. Ya, Rasulullah menyuruh engkau untuk menikahkan anak kau kepada diri. Wow, terkejut nih kawan. Macam bisa berpet dari siang bolong. Oh siapa? Aku Julaibib. Iya tahu. Aku disuruh Rasulullah. Terus Rasulullah menyuruh engkau untuk menikahkan anak perempuanmu kepada diriku. Bingung nih kawan. Bawa nama Nabi. Dekingnya Nabi. Awak deking kades saja udah tantang petenteng. Orang kades hati-hati kok digeser nanti. Singkat cerita Bapak Ibu rahimakumullah. Dia bilang gini, udah tenang. Kau pulang dulu, aku berembuk sama anak gadisku. Ini penolakan secara halus ini. Ibu kalau ada orang yang kayak gitu mau melamar anak gadisnya, dia bilang pulang dulu kami berembuk, nggak usah balik lagi Bu. Nggak mau dia itu. Singkat cerita apa yang terjadi? Anak gadisnya dengar Pak, apa kata anak gadisnya? Ayah, kenapa kau suruh dia pulang? Ya aku kan ingin berembuk sama kau. Ayah, dia kemari disuruh Rasulullah. Rasulullah menyuruh engkau untuk menikahkan aku dengan dirinya, bukan untuk berembuk ayah. Dan aku taat cinta kepada Rasulullah, nikahkan sekarang aku ayah. Masih ada perempuan kayak gini Pak? Hah? Kalau ada pesan satu lah Pak, kan boleh buka cabang ketua ya kan? Untuk memperkuat pusat. Apa? Ada orang kayak gitu Pak? Yang ada, kau siapa? Aku disuruh Ustaz Jarod. Atau Ustaz Jarod apa? Suruh nikahkan anak perempuan bapak sama aku. Oh, pegang dulu kepala kau aja. Kenapa Pak? Kamu sama Ustaz Jarod tuh sama-sama gila ya kalian. Pulang lo, pulang. Kau pulang, entah siapa kau nggak kenal lagi. Tapi Pak, ketika itu menikahlah mereka. Tengok ketakwaan Julaibib Pak. Ketika maaf mau malam pertama, panggilan jihad datang. Hayya 'alal jihad! Hayya 'alal jihad! Hayya 'alal jihad! Dia tinggalkan bojonya Pak sebelum campur karena dia lebih taat cinta kepada Allah ketimbang istrinya. Qadarullah mati di medan jihad sebelum campur, sayang kali Pak. Belum campur meninggal Pak. Alah, nyesal kali aku pula yang nyesal jadinya. Padahal itu yang ditunggu-tunggunya ibadah yang luar biasa Pak. Hah? Ketika meninggal dunia, kabar sampai sama Rasulullah. Julaibib wafat ya Rasulullah. Ini ada harta peninggalannya. Berikan kepada istri. Sampaikan salam dariku Rasulullah. Sampai kepada istrinya menetes air mata. Ibu, Bu,
Masih hidup kan? Bu, kalau suami meninggal, netes air mata ibu. Pak, kalau bini meninggal, netes air mata bapak. Nah, ini agak diragukan tetesannya. Hah? Ini fakta nih. Tetesan air mata ibu mampu bertahan puluhan tahun merawat anaknya sendiri. Betul, Bu? Ini hebatnya mama. Kalau bapak, tahlil ketujuh mata jalalatan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cocok juga janda tuh ya lah. Orang masih hidup pada simpanannya, Pak, disimpan jodoh ya kan, Pak. Nah, untuk nggak apa-apa kalau halal nggak apa-apa. Yang nggak boleh haram ya kan, Pak. Singkat cerita Bapak Ibu rahimakumullah, meninggal sampai kabar kepada istrinya. Julaibib wafat di jalan Allah. Menetes air mata. Ini kata Rasulullah, ada harta peninggalannya diberikan kepada. Sampaikan salamku kepada Rasulullah. Katakan sama Rasulullah, aku menikah dengan Julaibib bukan karena harta. Hartaku banyak. Aku menikah dengan Julaibib karena takwa, karena Rasulullah menyuruh aku untuk menikah dengan dirinya. Kalau enggak, aku enggak mau. Aku hanya minta didoakan Rasulullah agar aku bisa bertemu dengan Julaibib di surga. Dan karena aku masih muda diganti dengan suami yang lebih baik, aku pengen anakku banyak, semuanya ulama. Didoakan Nabi, semua anaknya ulama mengajar di Masjid Nabawi. Sallu ala Muhammad. Maksud saya gini, momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad, jadikan kita ayah dan ibu yang benar-benar bertakwa, meneruskan kepada anak cucunya nilai-nilai ketakwaan. Bapak ibu lah aku tanya, kalau ada dua calon melamar anak gadis bapak ibu, satu PNS naik mobil Fortuner PRJ, cantik kan? Satu lagi hafal Quran 30 juz, naik Supra engkolnya lepas. Kira-kira mana yang dipilih? PNS atau hafal Quran? Menikahlah karena takwa. Pak, Bu, Pak, ini yang diajarkan Nabi. Nilai-nilai takwa itu yang kurang. Sehingga kalau bapak saya, ibu menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang memiliki akhlak yang baik, mengikuti akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW, ayah soleh bertakwa, emak solehah bertakwa, jadi barang nih, demi Allah anaknya pasti anak yang soleh. Dari mana Ustaz tahu? Ada tabi'in namanya Sabit. Siapa, Bu? Sabit. Sabit ini orang soleh, Pak. Jalan lapar, ada buah yang di jalan dia makan. Ketika dia telan baru teringat, ini kan bukan punya aku walaupun di tempat umum. Udah lewat dari pagar. Dia takut karena belum jelas kehalalannya, padahal separuhnya busuk, separuh bisa dimakan. Dia cari penjaga kebun, ini punya enggak, jadi punya siapa? Oh, jauh yang punya. Menempuh perjalanan berhari-hari. Nah, apa-apalah, aku pengen dapat kehalalan. Tetap dia, Pak. Separuh aja, Pak, dimakannya, udah ditelannya. Takut dia sama Allah, getar dia. Apa yang dia lakukan? Dia tempuh perjalanan berhari-hari. Dapat pemilik kebun itu, dia tanya, izin, aku begini-begini, aku ingin dapat kehalalannya. Bolehkah kau menghalalkan kepadaku? Boleh dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kau harus nikah dengan anak gadisku. Kalau tahu gini sekilo pun makan itu, Pak. Tengok, Sabit, Masya Allah. Senang dia, aku mau. Tunggu dulu. Sesungguhnya anak gadisku itu buta, tuli, bisu, lumpuh. Allah. Apa nggak nyeboh ya aja tiap hari dia. Tapi karena dia bertakwa, ingin dapat kehalalan, dia penuhi syarat itu. Baik, aku mau. Singkat cerita nikah, ketika maaf mau malam pertama kau masuk ke kamar anak perempuanku. Ketika masuk dia tahu buta, dia tahu bisu, dia tahu tuli.
dia ucapkan hanya salam walaupun dia nggak dengar nanti. Assalamualaikum, terkejut dia ada suara yang indah menjawab salamnya. Waalaikumsalam. Itu suara benjong Pak ya. Salam, terkejut dia. Loh, kata ayah mertuaku dia tuli, dia bisu kok bisa jawab dengar. Sesungguhnya ayahku tak menipu. Sesungguhnya ketahuilah, ayahku mengatakan aku itu tuli karena demi Allah kupastikan aku tak pernah mendengar sesuatu yang Allah haramkan. Kalaupun ku dengar langsung aku istighfar menutup telingaku. Aku nggak pernah dengar cek and recheck, kabar-kabari, incet pagi, petang, subuh. Mulutku nih bisu, kata ayahku, betul, kupastikan aku nggak pernah membuka aib orang, nggak pernah ku ceritakan keburukan orang. Kalaupun aku hilaf, aku langsung taubat dan ampun sama Allah. Mataku buta, kupastikan aku nggak pernah melihat sesuatu yang Allah haramkan. Dan kakiku ini lumpuh, aku dapat memastikan nggak pernah ku buat jalan ke tempat maksiat. Intinya ini wanita yang bertakwa, terjaga. Dari pernikahan Thabit dan istrinya, lahir seorang ulama terkenal, namanya Imam Abu Hanifah. Allah. Nama aslinya Nu'man bin Thabit, nama kunyahnya Abu Hanifah. Abu Hanifah baik kali sama emaknya. Emaknya nanya, Nu'man sini, kau kan pinter agama, emak mau nanya sama kamu, izin mak, dipanggilnya murid Abu Yusuf Ta'al. Kok jawab pertanyaan ibuku, kenapa guru suruh aku, kenapa nggak guru aja langsung? Lupa kok Allah berfirman dalam Quran, waqfid lahuma janahad dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkan dirimu di depan ayah makmu. Aku takut nggak bisa menjaga hati kalau ku jawab pertanyaan ibuku, nanti ku posisikan diriku sebagai seorang guru, emakku sebagai murid. Aku nggak mau itu terjadi, Abu Yusuf. Betapa banyak hari ini anak mengajarkan emak ayahnya cakap. Padahal dulu dia diajarkan ayah emaknya cakap. Satu orang tua bisa merawat 10 anaknya. Tapi demi Allah 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang tuanya. Betul? Allah. Lahir Pak Abu Hanifah. Jadi kalau Quran diperas, kisah sirah nabawiyah, maulid ini kita sampaikan. Satu dia Pak, takwa. Maka kan khutbah Jumat nggak perlu panjang-panjang, ingatkan takwa aja. Yang dipanjangkan ayat Qur'annya biar merasuk ke dalam hati. Takwa. Ini yang kita pupuk, Pak. Kita yang butuh majelis ini, bukan majelis ini yang butuh kita. Betul? Masya Allah. Nah, oleh karenanya, ketakwaan itu tak sempurna kalau tak dibalut dengan khuluqul azim, akhlak yang agung. Khuluqul karimah, akhlak yang mulia. Sahabat Nabi jumpa sama Nabi. Nabi bilang gini, ketika dia ditanya, Ana Abdullah ibnu Umar annahu qala, dari Abdullah ibnu Umar sesungguhnya dia mengatakan, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku jalan bersama dengan Rasulullah, faja'ahu rajulun, datang laki-laki minal ansar, tadi kalangan ansar, fasalama ala Nabi, dia ucapkan salam sama Nabi, tsumma qala, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, mukmin mana yang paling utama ya Rasulullah? Dijawab Nabi, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Inilah yang kita terapkan sama anak-anak kita, Pak. Betapa banyak hari ini anak yang dia sholat, tapi kadang cakapnya nyelekit. Takwanya udah bagus, tinggal masukkan akhlaknya. Masya Allah. Kenapa anak-anak kita hari ini? Ada yang dia rajin sholat Ustaz, baca Qur'annya bagus, akhlaknya jauh dari kata sholat dan baca Qur'an. Apa masalahnya Ustaz? Role model, contoh yang dihadapinya itu belum ditemuinya, Pak. Ada anak pesantren, siapa idolamu nak? Cristiano Ronaldo, Ustaz. Tengok. Idolamu siapa? Lionel Messi, Ustaz. Kawan anak sekolah, jilbabnya besar, Pak. Saya kan ngajar di sekolah, jilbabnya besar. Siapa idola kau nak? Ku tengok di wallpaper HP-nya, artis Korea. Ya Allah. Itu nggak sunat, nak ceboknya nggak lulus, ku bilang. Ganteng, Ustaz. Demi Allah, Nabi Muhammad ganteng. Kenapa anak-anak kita nggak tahu? Karena kita mungkin sebagai seorang ayah, mungkin salahku. Dakwahnya nggak nyampe ke rumah bapak. Mungkin salah bapak ibu, nggak menceritakan sosok Nabi lebih dekat dengan anak-anak kita. Kenapa? Referensi kita tentang Nabi Muhammad sedikit. Sehingga kita nggak pede menceritakan itu kepada anak kita.
Kenapa? Mungkin kita lebih mau beli rokok berbungkus-bungkus ketimbang beli buku Sirah Nabawiyah yang menceritakan tentang Nabi. Mungkin ada bukunya, jarang dibuka. Nggak perlu beli buku sekarang, PDF aja Pak, dari HP, buka Google. Sampaikan sama anak-anak kita, nah dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Rahman Al-Mubarakfuri, Nabi Muhammad itu tampan ganteng. Rambut Nabi itu bergelombang panjang, sebahu tertata dengan rapi diminyaki wangi. Orang Sunggal ada gondrong laba-laba kecoa. Hidungnya mancung ke depan, nak nggak kayak ayah ke dalam. Nabi Muhammad ini kumis dipotong, jenggot dipelihara, maka orang berjenggot keren. PPKM ada. Nabi Muhammad dadanya berbidang, nak perutnya six pack. Kalau Ustadz kita one pack. Nabi Muhammad olahraganya memanah, berkuda, berenang, berlari, bergulat. Kalau ada Nabi Muhammad di sini, nak demi Allah, laki-laki ingin memeluknya, perempuan tak bosan memandang wajahnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Muhammad tuh nak, itu bulu matanya lentik sekali. Maaf, bulu matanya lentik sekali. Rasulullah memakai celak. Saya biasa pakai celak sebelum tidur, Pak. Kata ulama selain sunnah bisa mencegah kebutaan. Mak kami 74 tahun masih nampak baca Quran kecil. 74 tahun masih naik kami semalam haji ke Jabal Nur. Gua Hiro, Pak. 2 jam naiknya itu, Pak. Turunnya 5 menit, lompat. Pak, oh Pak, nampak kali baca Quran huruf kecil. Kenapa? Pakai celak. Usahakan huruf kecil Quran, uang limpul cepet nampak kali mak kami. Nabi Muhammad itu Pak, maaf, alisnya tebal seakan-akan menyatu, dahinya putih, pipinya putih berseri, kena cahaya merona. Khumairo. Makanya kalau orang rumah skincare-nya berhasil, panggil Khumairo. Kalau hitam, Hajarul Aswad ya. Nabi yang penting sama-sama Mekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam izin kalau tersenyum Allahu Akbar, giginya putih berseri tersusun rapi manis sekali. Keringatnya wangi Pak. Kalau bau busuk. Maaf nih, dalam riwayat kalau Nabi Muhammad meludah berebut sahabat, tabaruk, berkah. Tapi ingat hanya ludah Nabi Muhammad. Jangan polos sekali Bapak. Aku nggak yakin ludah umat Nabi Muhammad. Ludah basi kita semua. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pak, Allahu Akbar. Perangainya sama anak kecil. Assalamualaikum nah. Sama orang kalau cakap seluruh tubuhnya dihadapkan. Paling segan kalau melewati orang tua. Sama tetangga paling baik, sama bini paling baik. Makanya kan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Masya Allah. Ya Allah. Saya dari dulu pengen kali mimpi Nabi, nggak pernah. Ada yang pernah mimpi Nabi, itu betul. Kalau Bapak nampak Nabi, aku Nabi Muhammad, wajahnya Bapak nampak, itu betul. Karena kata Rasulullah, setan tidak bisa menyerupai wajahku. Tapi kalau masih belakang-belakangnya aja nggak nampak mukanya, setan itu Pak. Allah. Akhlaknya Ustaz bagus, ya. Tubuhnya bagus, bagus atletis. Wajahnya tampan. Orangnya gimana Ustaz? Enak nggak? Balik tabir mak-mak ngumpul, Nabi ada semua hadir, ribut kali mak-mak. Acara belum dimulai, kan mak-mak cakap aja di balik tabir. Ketika udah siap, ketika belum siap, tak lama Umar masuk, ditengok Umar, bising kali mak-mak nih, nggak ada segetnya ada Nabi. Taulah Umar, didahamkannya, diam mak-mak tuh Umar, diam kok Umar. Umar Sunggal bukan Umar bin Khattab ini, Umar. Hebat kau ya Umar. Dari tadi mak nih ribut kali kau datang, mak nih diam. Hebat kau. Marah Umar. Celaka kalian Umar. Kenapa kalian lebih takut sama aku ketimbang Nabi Muhammad? Celaka kalian. Izin Umar, kenapa kami bercerita ada Nabi Muhammad?
Nabi Muhammad orangnya enak. Kami nggak segan. Enak ada Nabi Muhammad. Kenapa kami diam kau datang? Kau orangnya keras. Takut kami sama kamu. Itulah yang kata Nabi. Ini Umar bin Khattab kenalkan. Kalau dia melewati sebuah jalan, jalan yang sama, iblis juga lewat, maka iblis akan mencari jalan yang lain. Coba iblis jumpa mawa, gendong-gendongan, sampai simpang lo ya, iya, simpang sana lo lah, iya. Itu yang pagi beriman, sore tak beriman, sore tak beriman, paginya beriman. Na'udzubillah. Ya Allah. Ustaz, Nabi Muhammad orangnya enak kan itu? Ibu bapak tahu kenapa Mekah disebut Mekah Al-Mukarramah, karim, mulia? Karena dilahirkan Nabi di situ. Kenapa Madinah disebut bukan karim, tapi munawwarah, tenang, tentram? Kenapa, Pak? Karena Nabi Muhammad dimakamkan di situ. Saya sibuk tanya sama kawan-kawan, kenapa ya imam-imam Masjidil Haram terkenal, imam-imam Masjidil Haram sampai terisak-isak nangis? Kenapa Masjidil Haram imamnya itu sampai histeris, sampai emosional, tapi kalau di Madinah datar? Nggak ada yang begitu terkenal seperti Masjidil Haram. Tapi 99% kalau jamaah umroh ditanya, mana lebih tenang ibadah di Mekah atau di Madinah? Jawabannya di Madinah. Kenapa? Karena ada manusia yang paling tenang di situ, Pak. Sallu ala Muhammad. Aku tanya, kenapa ya imam-imamnya kok bisa histeris yang ada di Mekah, yang ada di Madinah landai aja? Kenapa? Ustaz nggak tahu. Enggak. Kenapa? Karena imam yang ada di Masjid Nabawi, mereka segan bernada tinggi, di sebelahnya ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak tahu, di perang Uhud kita akan kalah. Perang Badar kita menang. Sampai di perang Uhud itu para sahabat bilang, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Turun ayat Quran yang menghibur mereka. Bukankah udah kutolong kalian ketika di perang Badar? Ini masalahnya ada di kalian. Rasulullah bilang, apapun yang terjadi pasukan panah yang ada di gunung panah itu, jangan turun. Inilah kita silau kena dunia, Pak. Sahabat itu manusia biasa, ada khilaf. Ditengoknya bagi-bagi harta rampasan perang, turun. Khalid bin Walid tengok, yuk kita kalah dari pasukan panah, ayo kita serang balik, mereka udah turun. Di situ Pak, Nabi Muhammad dalam riwayat, iya Pak, pecah Pak, nembus sampai Pak, kena berdarah, menetes darahnya, gigi gerahamnya ompong. Rasulullah berdarah-darah. Tengok, dari sini kita dapat ilmu. Nggak ada ilmu kebal tuh Pak. Kalau ada ilmu kebal, pakai ilmu kebal lah Nabi. Bisa jadi bantuan jin itu Pak. Tapi kalau wirid-wirid, kalau ada zikir-zikir yang mencegah, ada bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini kan contoh nih perjuangan Nabi Muhammad SAW. Itulah bedanya Pak Panglima perang dalam Islam sama Panglima TNI. Panglima TNI serang, kopral di depan. Panglima Islam serang, ini jenderalnya di depan, panglimanya di depan. Maka beda mimbar sama podium. Ini podium atau mimbar? Podium. Apa bedanya? Kalau dia mimbar, ada musuh di belakang, kan nggak nampak di jamaah kemarin. Dia yang turun langsung. Kalau dia podium, ada musuh di belakang, dia duluan berondong. Bisa juga ganti nih kalau ada anggaran, ya kan? Kalau nggak ada masahin aja. Jadi Bapak Ibu jamaah ngopi. Sikit lagi nih, sikit lagi. Masih tahan kan Pak? Udah mulai kebas? Nggak selonjorkan aja, nggak apa-apa. Begini Pak. Nabi Muhammad SAW ketika di perang Uhud berdarah-darah Pak. Disitulah Pak sampai ada ayat Quran populer lagi. Ayat Quran turun. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ini banyak orang yang nggak tahu nih Pak. Yang masyhur
Maulid Nabi Muhammad itu 12 Rabiul Awal tahun Gajah, hari Senin. Itu mayoritas mazhab Syafi'i mengatakan demikian. Walaupun satu dua ada yang nggak sepakat di tanggalnya. Tapi yang saya baca pelajari, hampir semua ulama sepakat wafatnya Nabi juga hari Senin 12 Rabiul Awal. Turun ayat itu, Pak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan bukan karena Nabi Muhammad itu hanyalah seorang rasul utusan Allah, telah berlalu utusan-utusan Allah, apakah terbunuh kau murtad ke belakang, enggak lagi membela agama Allah. Karena dapat kabar Muhammad wafat, Rasulullah wafat. Mau balik orang itu ke belakang, enggak lagi membela Allah. Kan waktu Nabi Muhammad wafat, Pak, ayat ini kan populer lagi dibacakan oleh Abu Bakar. Umar terhunus pedang ke atas. Siapa yang mengatakan Muhammad wafat, hadapi pedangku. Berdiri Abu Bakar. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad itu hanya utusan Allah. Dulu utusan Allah ada yang terbunuh, dibunuh, meninggal. Kenapa kau lagi murtad ke belakang? Nggak lagi membela agama Allah. Yang menarikkan kata Abu Bakar apa? Siapa yang menyembah Allah? Siapa yang menyembah Muhammad qad mata? Sungguh Nabi Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah? Allah kekal hidup selama-lamanya. Artinya apa? Kalau nggak ada Nabi Muhammad, kau nggak lagi membela agamanya Muhammad. Nabi Muhammad hanya utusan Allah. Inilah perjuangan kita setelah Nabi Muhammad SAW tak ada. Baru tenang dia, Umar. Di situ ayat itu turun. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Sibuk para sahabat, Pak. Gonjang-ganjing pada saat itu. Hamzah ditombak. Wah, meninggal dia, Pak. Lebih kurang 75 syuhada Uhud wafat dan dimakamkan di situ. Bapak tahu, dalam riwayat disebutkan Rasulullah ketika menetes darahnya diambil, diusapkan ke tubuh. Menetes sebelum jatuh ke bumi, diambil, diusapnya. Netes, diambil, diusapkan. Ya siap ditanya sahabat. Ya Rasulullah, kenapa kau lakukan itu? Perhatikan kata Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat penjaga gunung ini menyampaikan kepadaku. Apa yang dikatakan? Ya Muhammad, kalau tetesan darahmu jatuh ke bumi, kami akan binasakan orang itu. Bingung sahabat. Loh, kenapa nggak kau biarkan ya Rasulullah? Biar mereka binasa, musuh-musuh Allah. Perhatikan apa kata Nabi. Wahai sahabatku, aku ini Muhammad Rasulullah. Bukan tabiatku untuk melaknat, untuk menghancurkan orang. Bukan tabiatku. Aku seorang nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat untuk sekalian alam. Makanya Rasulullah Pak nggak mau sampai menetes darahnya ke bumi. Takut nanti orang-orang kafir Quraisy itu dibantai oleh para malaikat. Bukankah itu yang terjadi ketika di Taif? Malaikat nggak punya nafsu, izinkan Muhammad ku angkat dua gunung ini, ku bantai penduduk Taif. Sesungguhnya mereka kaum yang nggak tahu, jangan. Didoakan Nabi. Coba kita dapat tawaran kayak gitu, Pak. Bantai lah. Sakit kali hatiku udah dibuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu Nabi Muhammad, Pak. Maka sebagai penutup, Nabi pernah bilang, aku rindu saudara-saudaraku. Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Bal antum ashabi, kalian sahabatku. Saudaraku, dia belum pernah berjumpa denganku tapi mencintaiku. Saudaraku, dia belum pernah duduk dalam majelisku tapi gemar menjalankan sunnah-sunnahku. Doa, tahajud, baca Quran, gemar ke masjid, rajin baca Quran, baik sama orang, rajin sedekah, baik sama istri,
baik sama anak-anak, tumbuh dalam ketakwaan. Itulah saudara-saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menutup karena pas jam setengah 8. Nabi, tapi ini hadisnya masalah kali Pak. Ini untuk cerita aja nggak apa-apa, tapi untuk hujah nggak bisa. Ini hadis masalah. Tapi untuk memotivasi nggak ada masalah. Di antara banyak sahabat ada namanya Ukaisyah. Ukaisyah itu Bapak Ibu. Kumpul di antara para sahabat, Nabi sakit. Nabi kan sakit beberapa hari. Tapi sakit yang bersangatan, mau sholat pingsan, mau sholat pingsan. Sampai disuruhnya Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar cingin ya Rasulullah. Asal nangis. Ganti apa ya Rasulullah? Abu Bakar. Abu Bakar jadi imam. Kalau kalian berkumpul buat amalan, gak bisa mengalahkan amalan Abu Bakar. Kalau disuruh Allah mencari satu karib, aku akan angkat Abu Bakar. Dari situlah sepakat di di Madinah tuh Pak, ada tempat kalau orang umroh ke situ tuh tempat perpolitikan pertama. Kemudian disimpulkan dari isyarat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh jadi imam, habis Rasulullah masa khalifaan jatuh ke Abu Bakar. Abu Bakar. Kuburannya ada di sebelah Nabi. Orang yang paling benci Nabi Umar, makanya sama orang jangan benci-benci kali Pak. Kuburannya di sebelah Nabi. Kalau kita istilam sama Nabi, mudah-mudahan yang belum ke sana ya Allah undang semua ke sana. Istilam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Di antara banyak tempat sholat yang ada di Masjid Nabawi Pak, beda sekali di Raudhah sama melewati makam Nabi. Tanya orang yang pernah ke sana. Lain zuknya itu. Bapak perhatikan nanti kalau Bapak ke sana lagi, kalau ada yang belum ke sana, ketika istilam di sebelahnya itu Pak, ada satu jendela, nggak pernah tutup, lebih kurang udah 1400 tahun. Bapak tahu itu jendela rumah siapa? Bukan rumah aku kok, nengok aku semua Bapak. Itu jendela istri Nabi bernama Hafsah binti Umar. Kenapa? Waktu perluasan Masjid Nabawi kan dirobohkan rumahnya. Hafsah nggak mau. Aku nggak mau. Ini kenanganku dengan Nabi. Ini kenangan Ummul Mukminin nggak mau. Ini kenanganku sama Nabi Muhammad. Dipujuk sama ayahnya. Aku nggak mau. Ini aku sama Nabi Muhammad di sini. Dipujuk lagi sama adiknya. Berdua lama-lama lulu. Ini untuk kepentingan orang banyak. Maulah kau ini dirobohkan. Aku mau dirobohkan, tapi demi Allah, buatlah ini satu jendela, biar aku bisa terus melihat kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang jendelanya nggak pernah ditutup. Allahumma sholli ala Muhammad. Ukaisyah, sahabat ngumpul, Nabi bilang, siapa yang pernah aku sakiti, kisos aku cambuk. Satu suara memecah keheningan. Saya Rasulullah, kau pernah menyakiti aku. Bingung sahabat Ukaisyah. Maaf, kenapa Nabi? Kau pernah naik kendaraan aku di belakang terkipas kena. Perih kali kurasa. Izinkan aku membalasnya. Ambil cambuk aku Ukaisyah. Diambilnya Pak. Sahabat yang lain udah geram kali. Kalau bahasa orang Sunggal, kombatlah Nabi kupijakkan batang leher kau. Nggak peduli Pak, dia ambilnya. Sahabat udah histeris. Mau dicambuknya, dibuangnya cambuknya. Izin ya Rasulullah. Dulu tanpa sehelai benang. Izinkan aku mencambukmu tanpa sehelai benang menghalangi. Bukan Nabi Pak tanpa tersingkap aurat. Diambilnya lagi. Histeris semua sahabat meneteskan air mata. Ketika mau dicambuknya menjerit semua orang dibuangnya. Dipeluknya Nabi dengan erat sambil meneteskan air mata dan mengatakan, manalah mungkin ya Rasulullah orang yang paling kucintai hari ini kucambuk. Aku hanya ingin memelukmu tanpa sehelai benang yang menghalangi aku untuk memeluk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nabi Muhammad udah nggak ada Pak. Sering-seringlah berselawat kepadanya. Ini
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Ustaz, kok hari ini umat Nabi Muhammad bertikai ya Ustaz? Ada orang yang maulid dibidah-bidahkan sama yang nggak paham maulid. Kalau saya menilai gini Pak, dari banyaknya perbedaan ini, Allah ingin melihat akhlak siapa yang paling mulia dalam menyikapi perbedaan ini. Selama dia mengakui Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, rukun Islam imannya sama, dia tetap saudara kita, walaupun kita ada masalah perbedaan di dalam furuk-furuk, ujung-ujung dalam agama ini. Tetaplah jadi hamba Allah yang Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Umat Muhammad itu adalah umat yang dia keras kepada kekafiran, berkasih sayang sesama muslim, rukuk sujud sama-sama di masjid, mencari redha Allah bersama-sama. Terdapat bekas sujud di dahinya. Nabi Muhammad mengenal kita dari bekas sujud yang kita lakukan ketika kita hidup dahulu. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah kecintaan, ketakwaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa bertemu, bermajelis bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ini saja mungkin dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'asalamah. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahi? Jangan ditusuk di kelapa muda. Kalau ada kata-kata yang salah, maklum, ustadznya masih muda. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Nenek-nenek naik sepeda. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.